Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Asitri Utaminingsi, Ita Iriani, dan Winnie Mediani. Di sini kami akan menyampaikan materi kami atau menjelaskan materi kami yang berjudul Struktur Pasar dan Persaingan Harga dengan dosen pengampu Bapak Mufli Kalab Al-Mustaqim. Langsung saja kita ke penjelasan materinya ya. A. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah persaingan dan penentuan harga pasar yang dipengaruhi oleh karakter suatu pasar. Struktur pasar dapat juga dipahami berbagai perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian strategis yang relatif permanen di lingkungan. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan juga menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam pasar tersebut. Dalam perekonomian suatu negara, masyarakat, serta individu senantiasa jadi perunding pasar. Kapitalisme menjalankan peran yang penting. Kapitalis berarti bebas dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisien. Jadi, semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Pasar ialah di mana konsumen dan produsen melakukan transaksi jual beli. Konsumen berperan sebagai golongan yang menentukan suatu kebutuhan akan berbagai macam produk, sedangkan produsen berperan sebagai golongan yang menyediakan atau menawarkan produk yang menjadi permintaan konsumen. Mekanisme pasar ialah suatu sistem yang menyeimbangkan permasalahan yang terjadi dalam perekonomian suatu pasar. B. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan dijual sejenis atau seragam. Contoh barang yang dijual pada pasar jenis ini adalah beras, gandum, sembako, sayur, dan buah-buahan. Kelebihan pasar persaingan sempurna: 1. Tidak ada kekuasaan di pasar. 2. Efisien. 3. Dapat minimalkan banyak iklan dan produksi. 4. Informasi pasar yang jelas. B. Kekurangan pasar persaingan sempurna: 1. Minim produk. 2. Minim inovasi. C. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Disebut pasar persaingan sempurna apabila memenuhi beberapa faktor, yaitu 1. Produk homogen. 2. Pengetahuan yang sempurna. 3. Output relatif kecil. 4. Ketentuan harga pasar. C. Pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar monopoli merupakan struktur pasar yang bertentangan dengan pasar persaingan sempurna. Monopoli merupakan perusahaan penghasil barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa dibilang sebagai suatu bentuk pasar yang hanya terdapat suatu perusahaan saja. Sadono Sukirno menerapkan ciri-ciri pasar monopoli yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri sebagai berikut. A. Kalau para pembeli menginginkan barang tersebut, maka harus membeli dari perusahaan tersebut karena mereka tidak memiliki pilihan lain. B. Barang pengganti atau substitusi yang tidak dipunya suatu perusahaan. C. Untuk masuk ke dalam industri atau pasar tidak terdapat kemungkinan. D. Perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga. E. Promosi iklan kurang diperlukan. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pasar monopoli seperti yang dikemukakan oleh Supriyatno. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. 2. Efisien dan pertumbuhan ekonomi. 3. Efisien pengadaan barang publik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hanya itu yang dapat saya perjelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan bersama. Baiklah, saya akhiri. Bila taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.